Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala adalah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang sebagian ibu-ibu mereka lebih menikmati tidur siang, tapi kita tinggalkan kenikmatan itu, kita menuju ke taman-taman surga. Karena majelis ilmu ini adalah di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Maka kita hadir di sini, kita belajar bersama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga setelah pulang dari pengajian ada perubahan di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, keberkahan, kenikmatan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Ibu-ibu kaum muslimat rahimani wa rahimakunallah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita belajar? Karena kita ini adalah orang yang bodoh, yang berbicara bodoh, dan yang hadir pun semuanya bodoh. Oleh karenanya kita belajar. Kalau pintar tidak perlu belajar. Karena kita bodoh, kita hadir, kita belajar bersama, kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan belajar inilah kebodohan itu akan diangkat. Kebodohan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan belajar. Jangan hanya pintar urusan dunia, tapi malah ilmunya itu anak PAUD tentang agamanya. Kalau untuk dunianya mungkin sudah S2, S3, S-teler banyak. Tapi kalau untuk akhiratnya, dia mungkin jadi anak TK, nggak paham, nggak tahu alif, mana huruf ba, mana huruf ta. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, Allah itu murka, benci kepada orang yang faham ilmu dunia, wa jahil bil akhirah, dan bodoh tentang akhiratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang seperti ini. Dan alhamdulillah kita menyempatkan hadir belajar bersama, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu ini, ibu-ibu sekalian, adalah jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga Allah itu banyak. Tapi jalan yang paling mudah menuju surga Allah adalah dengan menuntut ilmu. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh tugas, menempuh proses menuntut ilmu, melakukan aktivitas menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan sebab ilmu tersebut
masuk surga. Maka alhamdulillah kita hadir bersama mendengarkan Al-Quran dibacakan dan hadis-hadis Nabi SAW disampaikan. Judul kita siang ini insyaallah ta'ala judulnya adalah lebih jelek dari atau lebih hina dari seekor kambing. Lebih hina dari seekor kambing. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, berulang kali Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan untuk mengingatkan kita tentang kehidupan dunia. Sering Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang hakikat dunia, agar kita itu faham tentang dunia. Dunia itu kalau kita lihat banyak orang yang berlomba-lomba mencari dunia. Banyak orang yang berkorban untuk mendapatkan dunianya. Dan bahkan saling sikut. Sikut sana, sikut sini. Bahkan saling menjatuhkan nama baik. Sebab apa? Sebab ingin mendapatkan dunia. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sering Allah sampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalian itu sangat mencintai dunia. Itulah manusia. Manusia itu sangat cinta tentang dunia. Kehidupan dunia itu sangat dicintai oleh manusia. Pengen mobil yang paling bagus, pengen handphone yang paling baru keluar, yang termerek, pengen bajunya yang paling bagus, pengen rumahnya yang paling banyak tingkatnya. Biasanya rumah itu 2 tingkat atau 3 tingkat, ini sampai bertingkat-tingkat kayak hotel. Nah, sebagian manusia demikian, suka dengan kehidupan dunianya. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Coba kita lihat betapa banyak ibu-ibu yang ada tinggal di tempat kita, yang sholat berapa orang, yang belajar agamanya berapa orang. Demikian juga dengan yang laki-laki. Masjid masya Allah bagus, di mana-mana masjidnya besar-besar, luas masjidnya. Tapi kita lihat berapa orang yang bapak-bapaknya hadir ke masjid. Sedangkan sholat berjamaah di masjid itu wajib bagi laki-laki. Nah, laki-laki wajib sholat di masjid. Nah, kita lihat berapa soft masjid kita. Sedangkan masjidnya sudah bagus, kemudian sudah pakai AC, yang hadir ke masjid berapa orang? Nah, mungkin 1 soft, mungkin 2 soft. Sebagian tempat yang lebih parah lagi, dia yang muazin, dia yang iqamah, dia yang jadi imam, dan dia sekaligus jadi makmum. Bayangkan, cuma 1 orang. Maka benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalian benar-benar mencintai dunia. Mencintai dunia. Dan kalian meninggalkan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-A'la. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, itu usahakan baca artinya. Sering kita mendengarkan surat Al-A'la. Allah mengatakan, bal tu'sirunal hayatad dunya. Kalian itu benar-benar mementingkan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu sangat dipentingkan. Sangat ingin hidup di dunia selama-lamanya. Pengen hidup di dunia terus. Pengen bermegah-megahan di dunia. Kemudian Allah katakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
Itu akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya dunia ini akan berakhir, dunia ini akan hancur. Jangankan rumah, pakaian kita saja akan kita buka. Jam yang kita pakai akan kita tinggalkan. Semua yang menempel di badan kita yang kita pakai, semuanya akan kita lepaskan. Dunia ini akan hancur. Maka sesekali bukalah juz Ammah, juz 30 di dalam Al-Quranul Karim, juz terakhir. Sesekali buka, kemudian baca artinya. Baca artinya. Al-Quranul Karim itu petunjuk bagi kita. Petunjuk. Sungguh sangat menyedihkan orang yang diberikan petunjuk tapi masih tersesat. Nauzubillah min dzalik. Contohnya ada yang nanya, mana rumah Pak Bupati contohnya. Sudah ditunjukkan ini jalannya, nanti sebelah ini, arah ini, sudah dijelaskan. Bahkan ada pamfletnya, rambu-rambunya ada. Tapi masih juga salah. Maka ini sungguh sangat menyedihkan. Diberikan petunjuk yang bagus, ini loh petunjuknya, tapi masih nyasar. Demikian juga dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran itu Allah jadikan diturunkan kepada Nabi SAW untuk kita masuk surga. Ini sudah ada pedomannya. Kalau kalian masuk surga, ini loh kata Allah, ini jalannya. Kalau ingin masuk neraka, ini jalannya. Maka sungguh sangat menyedihkan masih ada orang yang masuk neraka. Tentunya dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim adalah surat terindah bagi kita. Untuk kita Allah turunkan Al-Quran. Bayangkan ibu-ibu sekalian, anggap ada anak kita yang kuliah di Madinah saja, di Madinah sana. Nah, kita anggap seperti itu. Contoh, ada anak kita yang dari SD sudah di Madinah, di Timur Tengah, menuntut ilmu, dan anak kita ini hanya faham bahasa Arab saja. Kita tinggal di Indonesia. Kemudian kita sudah rindu kabar anak kita tidak tahu, sudah lama tidak berjumpa. Kemudian anak kita tiba-tiba kirim surat, sudah berpuluh-puluh tahun. Anak kita tiba-tiba kirim surat pakai bahasa Arab. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita buang suratnya? Sedangkan kita rindu sama anak kita. Dibuang atau tidak, Bu? Tidak. Tidak dibuang. Bahkan kita itu masih pengen apa artinya. Mungkin yang akan kita lakukan nanya sama ustadz yang paham bahasa Arab. Cari ustadznya. Siapa yang bisa bahasa Arab? Mungkin Ustadz Lili, Ustadz Said, Ustadz Husain bisa bahasa Arab. Minta diterjemahkan agar kita itu tahu kondisi anak kita di Madinah sana bagaimana. Itu contohnya. Anak yang kita cintai, kita pengen tahu kabarnya. Ini contohnya. Lalu bagaimana dengan Allah yang menurunkan surat yang sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita masuk surga. Nah, kadang kita nengok bahasa Arab, udahlah bosan. Mungkin baca status WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook. Nah, kalau kita nggak paham bahasa Arab, tanya sama yang bisa bahasa Arab. Bahkan sekarang Al-Quran sudah ada terjemahannya, Masya Allah. Banyak, ada yang bahasa Arab, tafsirnya. Kemudian ada yang terjemahannya bahasa Inggris. Nah, ini Al-Quranul Karim. Maka usahakan baca Al-Quranul Karim dengan artinya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Infitar, Allah menyebutkan yang sering dibaca oleh imam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu
bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Pernah nggak dengar bacaan surat ini? Pernah, sering. Artinya apa? Nggak tahu Ustaz, lupa Ustaz. Pernah tahu tapi lupa sekarang karena dadakan Ustaz nanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza samaa'u fatarat, apabila langit itu terbelah. Nah, ini Allah bercerita tentang hari kiamat. Kita bangga hidup dunia, punya pangkat, punya jabatan. Ingat kata Allah, langit akan terbelah. Bayangkan langit itu akan terbelah. Sekarang langit itu kokoh, berada di posisinya, tidak menimpa kita, tidak mengganggu kita, bahkan kokoh tanpa tiang. Langit itu nggak ada tiangnya. Bayangkan Allah ciptakan. Tapi nanti kata Allah Subhanahu wa taala, langit itu akan terpecah. Langit itu akan terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, dan bintang-bintang akan berserakan. Bayangkan sekarang bintang itu menjadi memperindah langit. Langit itu indah karena ada bintang. Indah, kita menengok kalau malam hari sama suami mungkin tahu bang, indah bintangnya, insyaallah. Masih ada bu, nengok bulan bersama suami. Nah, boleh. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk tadabbur alam. Kita kalau di rumah jangan hanya memperindah langit-langit rumah, tapi sesekali lihatlah langit yang sebenarnya. Nah, ajak tadabbur, masya Allah kak, bang, babe, papi. Nah, bagus langitnya Allah ciptakan, bagus bintangnya Allah ciptakan. Bintang itu berada di posisinya. Dan nanti kata Allah Subhanahu wa taala, bintang itu akan berserakan. Bintang itu akan berserakan. Kemudian wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan menjadi meluap. Laut bu, yang kita lihat sekarang itu indah di TV atau kita langsung pergi ke laut, itu nanti Allah tumpahkan laut itu. Allah jadikan tsunami. Allah keluarkan air yang ada di laut itu, Allah keluarkan. Bayangkan apa yang kita banggakan di bumi ini, semuanya akan Allah hancurkan. Kemudian wa idzal quburu bu'tsirat, kemudian ketika kuburan-kuburan dibongkar. Bayangkan kuburan itu nanti setelah hari kiamat akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibangkitkan semua yang ada di dalam kubur, dibangkitkan. Manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di padang mahsyar Nabi SAW mengatakan tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Manusia itu kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, nanti dibangkitkan dalam keadaan, mohon maaf, tidak beralas kaki, tidak dalam keadaan berpakaian, dan tidak dalam keadaan bersunat, tidak dikhitan, tidak disunat. Itulah bentuk kita nanti dibangkitkan. Bagaimana kita lahir di muka bumi ini, seperti itulah kita nanti dibangkitkan. Kita lahir, ada orang lahir pakai celana? Enggak. Ada orang lahir pakai rok? Enggak. Mohon maaf, semuanya tidak berpakaian, dalam keadaan telanjang. Kemudian setelah mendengarkan hadis ini, Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, wahai Rasulullah SAW, dibangkitkan seperti itu laki-laki dan perempuan? Nabi SAW mengatakan, iya. Ya demikian dibangkitkan, kata Nabi SAW. Yanzuru ba'duhum ila ba'din. Kalau gitu mereka saling tengok ya Rasulullah. Ya namanya perempuan gak mau ditengok sama laki-laki lain. Kemudian di dalam riwayat Hafsah, bagaimana dengan aurat besar kami? Aurat besar kami bagaimana, kata Hafsah? Nah, jadi dua istri Nabi ini bertanya, malu kami ya Rasulullah, gak mau kami kalau demikian. Maka Nabi SAW mengatakan, al-amru asyad, bahwasannya pada hari itu perkaranya lebih mengerikan dibandingkan mementingkan hal itu.
Perkara di padang mahsyar itu lebih mengerikan dibandingkan melihat aurat. Bayangkan, kita kalau gempa, dulu ada abang ipar itu cerita tatkala terjadi gempa di Padang, itu 2009 atau 2000 berapa. Nah, itu yang paling dahsyatnya terjadi di Padang. Waktu itu beliau kuliah di sana. Kemudian dia mengatakan, ketika terjadi gempa, ada yang turun ibu-ibu pakai handuk, ada yang turun dari rumahnya yang dalam keadaan gak pakai baju, bapak-bapak ya. Ada yang pakai celana dalam saja keluar dari rumahnya. Bayangkan, ini baru gempa dan tidak ada saling cantik, perempuan ini cantik, nah ininya bagus, ini enggak. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Setelah terjadi gempa, baru bertanya, anak kita tadi mana? Adik ini mana? Karena ada adik abang ipar itu, dia kampusnya agak jauh di Padang itu. Maka baru nyadar, ya Allah, adik ini mana? Mulai ditanya. Demikian keadaan kita nanti di padang mahsyar, kondisinya lebih mengerikan. Enggak ada bertanya anak saya mana, laki saya mana, tidak ada. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Kemudian Allah mengatakan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Nah, kita masih hidup di dunia ini, Allah berikan kita umur. Besok Allah berikan umur. Umur itu apa tujuannya Allah berikan kepada kita? Agar kita memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Kalau sekarang kita menyesal, kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa sholat. Kita enggak sholat, kita masih hidup, masih bisa sholat. Enggak puasa Ramadan, masih bisa puasa Ramadan. Kalau masih hidup di dunia. Kalau hidup di akhirat, anna lahu dzikra. Semua penyesalan itu tidak berguna. Enggak ada gunanya. Kita pengen nangis, kita pengen gila di sana, enggak ada gunanya penyesalan. Tidak ada gunanya penyesalan. Yang ada di akhirat hanyalah azab dan nikmat. Kalau beribadah di dunia dapat nikmat. Kalau bermaksiat bahkan jatuh ke dosa syirik, naudzubillah min dzalik, maka bisa menyebabkan seseorang kekal di neraka. Kalau maksiat masih bisa nanti masuk surga kalau ada keimanan di dalam hatinya. Tapi kalau berbuat dosa syirik, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik. Dunia ini ibu-ibu sekalian akan hilang semua keindahannya. Keindahan dunia itu semuanya akan hilang. Akan hilang semuanya. Rumah kita, mobil, apalagi kendaraan yang paling bagus, uang yang kita tumpuk siang, pagi, malam, semuanya akan hilang. Dan orang hanya akan mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Tidak ada mementingkan orang lain. Dia tidak akan mementingkan anaknya, dia tidak akan mementingkan istrinya, tapi dia hanya memikirkan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya hari kiamat, gempa pada hari kiamat itu sangat besar. Orang yang menyusui anaknya ketika terjadi hari kiamat, datang hari kiamat, anaknya langsung dibuang saja, dibuang begitu saja. Bayangkan. Yang hamil keguguran. Bayangkan betapa ngerinya hari kiamat itu. Yang hamil keguguran, yang menyusui anaknya, anaknya dilepaskan saja. Itulah mengerikan hari kiamat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengguncang bumi ini, semuanya Allah hancurkan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Pernah dengar ayat ini, Bu? Pernah. Artinya apa? Insyaallah anak SD hafal. Nah, ketika bumi itu bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, yang sangat besar, apa yang akan terjadi dengan manusia? Dia akan keluar meninggalkan rumahnya. Bayangkan kalau sekarang terjadi gempa, gempa biasa saja, bukan gempanya kiamat. Kita akan lari. Saya akan tinggalkan meja ini, keluar lari, tidak akan memikirkan motor yang ada di dalam, tidak akan memikirkan semuanya, tidak akan memikirkan jamaahnya, enggak akan dipikirkan. Diri sendiri lari, nyelonong. Nah, ibu-ibu demikian juga. Selagi masih bisa menyelamatkan dirinya, dia tidak akan memikirkan ustadznya. Enggak ada orang gempa, ustadz, enggak ada. Nah, ini masih gempa yang biasa. Lalu bagaimana dengan gempa yang terjadi pada hari kiamat? Dunia ini, ibu-ibu sekalian, banyak manusia yang berkorban untuk mengumpulkannya. Dunia, duit pengen yang paling banyak, harta yang paling banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah. Apa artinya? Celakalah orang-orang yang Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, celakalah bagi orang yang suka mengumpat, yang suka memaki, yang suka mencaci, yang suka menghina, yang suka memfitnah. Hobinya itu mencela saja. Ada orang kajian, tengoklah itu aliran sesat. Masa ya sering ke masjid? Ya masjid itu rumah Allah. Masjid itu tempat kita ibadah. Tengoklah kajian terus, gak bosan-bosan, sok suci. Nah, ini hati-hati dengan orang yang suka mengumpat, yang suka menghina, menebarkan kebencian. Orang ibadah kok dibilang aliran-aliran tertentu. Orang mendekatkan diri kepada Allah untuk masuk surga, malah dibilang orang sok suci. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang suci. Nah, ini celaka kata Allah Subhanahu wa taala, celaka di dalam surah Al-Humazah. Celaka orang-orang yang seperti ini. Orang yang suka menebarkan kebencian. Ada ibu-ibu yang sudah mulai panjang hijabnya, mulai ditempelkan embel-embel yang lain. Ini sok pemegang kunci sorga lah, sok ini, sok itu. Nah, biarkan orang-orang berbicara apa. Yang penting kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita pun dari awal sampai saat ini semuanya kita berbicara, Allah berfirman, Nabi bersabda. Maka kita tetap teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kerjaan orang yang suka mengumpat ini, yang suka mencaci memaki? Kerjaan mereka adalah alladzi jama'a malau wa'addada. Hobi mereka adalah menghitung dan mengumpulkan harta. Ini hobi mereka. Jadi hati-hati kalau ibu-ibu sebentar-sebentar ngecek rekeningnya, aman gak ya? Masih 100 juta gak ya? Nah, hati-hati. Sebelum tidur mungkin suaminya tengok berangkasnya, tengok, alhamdulillah masih tebal, alhamdulillah, gak berkurang karena beli mobil kemarin. Nah, ibu-ibu juga ngecek rekeningnya, tengok rekeningnya, alhamdulillah masih panjang angka-angkanya ke belakang. Nah, maka hati-hati. Kalau untuk ngecek rekening tabungannya, untuk sodako nggak apa-apa, boleh. Nah, atau untuk cek sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi hobi, setiap sebelum tidur itu harusnya baca doa. Ini buka rekening tabungan. Nah, maka hati-hati. Kemudian mereka
menyangka yahsabu anna malahu akhlada. Mereka itu menyangka mereka akan kekal sebab harta mereka. Nah, inilah kerjaan mereka. Suka menumpuk harta, menghitung-hitung harta. Sudah cek, tutup, besok cek lagi, tutup, cek lagi. Nah, ini kerjaan mereka. Kemudian mereka menyangka dengan harta mereka ini mereka bisa hidup kekal di dunia. Enggak ada orang yang kekal di dunia ini. Nabi Adam meninggal, Nabi Nuh meninggal, nabi-nabi yang lain meninggal. Nah, itu orang-orang yang soleh semuanya meninggal. Yang toleh, yang enggak soleh, Fir'aun yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi, itu Fir'aun. Tidak ada yang berani mengucapkan saya Tuhan kecuali hanya Fir'aun saja. Bayangkan Fir'aun itu luar biasa durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan saja yang diusir dari surga, setan yang diusir dari surga, iblis, tidak berani mengatakan saya Tuhan. Fir'aun berani. Kita lihat Fir'aun masih hidup atau tidak? Tidak, sudah mati Fir'aun. Nah, apa yang kita banggakan? Semuanya akan meninggal. Dan sebagian orang yang suka mengumpat, mereka menyangka karena banyaknya harta mereka, mereka akan hidup lama di dunia ini, bahkan tidak akan mati. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Fatir ayat 5, Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Akan ada kehidupan selanjutnya, itu janji Allah. Jangan seperti pemahaman orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka menyangka hidup sekali di dunia, kemudian meninggal jadi debu. Nggak ada hisab, nggak dibangkitkan, nggak ditanya, nggak dipertanggungjawabkan. Ini orang-orang yang tidak beriman. Tapi kita yang beriman kepada Allah, kita wajib beriman bahwasanya janji Allah itu bakal ditepati oleh Allah, akan ditepati. Yaitu kita akan hidup di alam yang selanjutnya. Manusia akan dibangkitkan kembali, bumi akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian Allah mengatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kalian tertipu dengan dunia. Jangan tertipu. Kita lihat di masjid ini, ada yang kecil, ada yang umurnya sudah tua, yang kecil menunggu besar, yang tua menunggu. Nah, tidak mesti juga. Yang kecil bisa juga meninggal, yang tua bisa juga meninggal. Kalau kita perhatikan begitu cepatnya perputaran pertumbuhan manusia. Kemarin kita lihat baru merangkak, baru belajar jalan. Tidak lama kita nggak ada jumpa, besoknya ternyata sudah selesai kuliahnya. Cepat sekali pertumbuhan manusia ini. Maka oleh karenanya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW marra bisuqi dakhilan min ba'dil 'aliyah wan nasu kanafatah. Suatu hari, kata Jabir, Nabi SAW beliau itu pernah lewat di salah satu pasar. Di salah satu pasar Nabi lewat. Nabi SAW namanya pemimpin, sesekali harus dicek, cek pasar, cek penduduknya, cek kaum muslimin, ada enggak yang berbuat curang di pasar, ada enggak yang berbuat zalim. Maka Nabi jalan-jalan di pasar. Dan manusia berada di sekitar Nabi SAW. Manusia berada
di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra bi jazyin asakin mayyitin. Famarra bi jazyin mayyitin. Kemudian beliau berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang telinganya kecil, atau di dalam riwayat yang lain telinganya itu putus. Nah jadi Nabi SAW melewat, kemudian ada bangkai anak kambing. Fatanawalahu fa'akhadha bi'udunihi. Kemudian Nabi SAW pegang telinga kambing itu. Nabi pegang. Tsumma qala ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin. Nabi pegang bangkai, bayangkan bangkai kambing Nabi pegang. Kemudian Nabi mengatakan, siapa di antara kalian mau bangkai anak kambing ini dengan 1 dirham? Nah, gratis. Enggak gratis, 1 dirham. Nah, murah. Siapa yang mau? Ambillah. Nah, ini yang dikatakan Nabi SAW. Mau enggak? Kira-kira kita mau tidak? Enggak mau tentunya. Nah, kemudian para sahabat mengatakan, man nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya wahai Rasulullah. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Di dalam riwayat yang lain, hidup saja kambing ini kalau seandainya hidup mungkin ada orang yang enggak mau. Nah, karena telinganya cacat, putus atau kecil telinganya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, atuhibbuna annahu lakum. Kalau begitu kalian mau enggak gratis? Ditawar lagi oleh Nabi SAW, 1 dirham enggak mau, kalau gratis bangkai kambing ini gimana? Maka para sahabat mengatakan, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak. Orang-orang mengatakan pakai kalimat sumpah, saking enggak maunya. Demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti dia cacat. Pasti dia cacat. Karena kedua telinganya kecil. Apalagi kalau seandainya dia mati. Bayangkan. Cacat saja orang gak mau. Hidup cacat gak mau. Apalagi kalau seandainya dia itu mati. Maka tidak ada satupun yang mau. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ini poin pentingnya, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, benar-benar dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing ini yang ada di hadapan kalian. Bayangkan, dunia itu hina. Dunia itu hina dibandingkan anak kambing yang cacat, anak kambing bangkai kambing. Maka dunia itu lebih hina dari anak kambing atau bangkai anak kambing. Itulah dunia. Maka untuk apa kita berkorban di dunia ini? Untuk hidup megah-megahan. Sebuah cerita yang sangat menarik yang disampaikan oleh Ustadz Said. Ketika Ustadz Yazid hafizallahu ta'ala, rahimallahu ta'ala, rahmatan wasi'ah. Ustadz Yazid, beliau adalah guru para ustadz, guru ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini. Beliau baru meninggal beberapa hari yang lalu, rahimallah. Beliau itu pernah ke PT Tel yang ada di Prabu Muli, isi kajian. Nah, jadi beliau tinggal di Bogor. Nah, kemudian dulu karena masih muda, masih sering kajian-kajian yang jauh-jauh tempatnya. Kemudian yang jadi sopir mertuanya Ustadz Said, Pak Sulaiman. Kemudian atau ayahnya Ustazah Nurul. Kemudian Ustadz Yazid di samping Pak Sule. Dia bertanya, "Akhi, saudaraku," kata Pak Ustadz Yazid, "ini mobil antum," katanya. Jadi Pak Sule ini jadi driver, Ustadz Yazid di sampingnya. Kemudian Ustadz Yazid bertanya, "Ini mobil antum?" Kata mertua Ustadz Said,
Iya Ustadz, alhamdulillah punya anak. Nah, senang. Kemudian Ustadz Yazid nanya lagi, antum sudah haji? Kemudian mulai agak gemeter ditanya sama Ustadz. Nah, mobil ada, udah haji atau belum? Ditanya sama Ustadz. Kemudian mertua Ustadz Said mengatakan, belum Ustadz. Kemudian Ustadz Yazid mengatakan, antum mau tidak mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani? Kemudian beliau mengatakan, bapak ini mengatakan, enggak mau Ustadz. Akhirnya bapak ini menjual mobilnya dan langsung daftar haji. Nah, dan masya Allahnya haji waktu itu mungkin sekitar 80-an. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini juga. Zaman dulu mungkin 2005 atau 2006. Akhirnya beliau haji, dijual mobilnya. Dan sepulang dari haji Allah ganti, dapat bonus sekitar 50 atau 40 juta. Bayangkan. Kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah ganti apa yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya haji. Nah, orang yang punya harta, mobilnya banyak, maka berusahalah untuk berhaji. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tanyakan nikmat kepada kita, kenapa belum haji? Kemudian kita mengatakan enggak ada duit tapi mobilnya 3. Kemudian rumahnya bertingkat. Nah, bayangkan Ustaz Yazid hafizallahu taala jadi kontraktor beliau. Yaitu beliau sering ngontrak pindah dari rumah yang satu padahal beliau adalah ustadznya para ustadz. Nah, inilah kehidupan dunia. Dunia ini nggak ada artinya. Dunia ini lebih hina dari bangkai kambing. Bayangkan, dari bangkai kambing. Apa yang kita banggakan lagi? Ada orang yang punya mobil banyak tapi nggak sholat, kita lebih utama. Ada orang punya pangkat yang paling tinggi tapi enggak muslim, kita lebih utama. Maka oleh karenanya jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan sampai tertipu. Nabi SAW mengatakan tentang hakikat dunia ini sudah hina. Nabi SAW masih menyampaikan hakikat kehidupan dunia ini. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia ini, kata Nabi SAW, ada harganya seperti satu sayap nyamuk. Kalau saya ulangi, dunia ini kalau ada harganya seperti satu sayap nyamuk saja. Coba sesekali kita lihat, ambil nyamuk, jangan kalau mati dilumatkan ya, langsung dihancurkan, balas dendam. Nah, coba sesekali kalau dia masih belum hancur, tengok sayap nyamuk itu, indah sayap nyamuk itu. Satu sayap nyamuk saja, semua manusia di muka bumi ini dikumpulkan, tidak ada yang bisa menciptakan satu sayap nyamuk. Manusia bisa menciptakan pesawat, ya hebat. Bisa menciptakan kapal yang berlayar di atas lautan, hebat. Tapi menciptakan satu sayap nyamuk tidak akan pernah bisa. Kita kalau lihat nyamuk langsung kita bunuh, kita matikan. Nah, maka kata Nabi SAW, kalau dunia ada harganya seperti satu sayap nyamuk. Nyamuk itu berapa sayapnya? 4 atau 2? Nah, intinya satu saja. Maka Nabi SAW mengatakan, "Masaqo kafirun minha syarbata ma'in." Maka tidak ada satupun orang kafir yang diberikan air minum walaupun hanya seteguk saja. Orang kafir diberikan air atau tidak, ibu-ibu? Diberikan air minum atau tidak? Diberikan. Berarti dunia ini tidak ada harganya. Kalau berharga, Allah tidak akan memberikan air kepada orang kafir. Enggak, Allah berikan air. Lalu kenapa diberikan? Karena dunia ini tidak ada harganya. Enggak ada harganya dunia ini. Allah dan Nabi SAW tidak pernah memuji dunia. Tidak pernah. Lalu Ustadz,
apakah kita akan tinggalkan kehidupan dunia ini? Jangan ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan tinggalkan bagian kalian di dunia. Hiduplah di dunia tapi jangan berlebihan. Makanya kita itu pertengahan. Jangan terlalu mega-mega, jangan terlalu miskin juga kalau kita punya harta. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rezeki yang bermanfaat kepada kita. Bukan berarti kita ya sudah kalau gitu Ustaz, suami saya enggak saya bolehin lagi untuk kerja. Nah, salah ini. Nah, tetap kerja. Sesuatu yang mubah yang dilakukan di dunia bisa menjadi pahala. Ibu-ibu masak itu sesuatu yang mubah. Atau kalau suami minta jadi wajib. Nah, mungkin ibu masak telur, masak apa, suami nggak pengen tapi ibu masak, itu sesuatu yang mubah. Kalau diniatkan untuk pahala, jadi pahala. Nyapu rumah diniatkan untuk pahala, jadi pahala. Ibu berpenampilan cantik depan suami, niatkan untuk pahala, dapat pahala. Jangan keluar rumah cantik, di dalam rumah bau bawang. Nah, ini nggak boleh. Nah, cantiklah di dalam rumah, keluar rumah biasa-biasa saja. Tutup aurat. Nah, keluar rumah itu tutup aurat, pakai kaos kaki. Nah, kalau di dalam rumah silakan berpenampilan semenarik mungkin di depan suami. Karena itulah yang akan kita bawa nanti, pahala yang kita lakukan, yang kita persembahkan dengan taat kepada suami. Itulah pahala yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpenampilan. Iya, kalau ibu-ibu kalau sudah nikah, penampilan cantiknya untuk suaminya saja. Nah, enggak juga seperti itu. Nanti dipasung Bu, enggak boleh. Nah, kalau keluar rumah biasa sederhana lah. Nah, kalau pakai make up di rumah, pakai parfumnya di rumah, jangan di luar rumah. Nah, kita diminta sama suami cantik terus, minta juga bang, jangan ganteng di luar rumah saja, dalam rumah harus ganteng juga. Sampaikan sama suami. Nah, ini sebagian suami menuntut istrinya cantik, tapi suami dalam rumah bau ketek lah, nggak mandi-mandi. Nah, ini nggak adil namanya. Nah, kalau sudah janda, nah tetap keluar rumah itu tidak boleh cantik. Cantiklah di rumah sampai datang pangeran yang datang ke rumahnya. Nah, sabar, banyak berdoa, perbaiki diri untuk mendapatkan pasangan yang baik yang Allah berikan. Baik, kita lanjutkan. Sudah jam 3 ya. Nah, sedikit lagi insyaallah. Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang yang beriman. Orang yang beriman itu ibu-ibu sekalian, walaupun dia orang yang paling kaya, nomor 1 di dunia, kalau dia beriman tetap merasa hidupnya di penjara. Kita di penjara atau enggak, Bu? Kita di penjara atau tidak? Di penjara. Nah, bagaimana penjaranya? Yaitu setiap dalam sehari itu kita dimintai laporan. Nah, laporan kita dalam sehari 5 kali, yaitu sholat. Di penjara. Kata Nabi SAW, surga itu diliputi dengan sesuatu yang gak kita sukai. Kalau pengen masuk surga harus sholat, harus puasa, harus taat suami. Nah, makanya kita itu disangkar di dalam penjara yang ada aturan.
Ibu-ibu aturannya dari Allah nggak boleh keluar rumah pakai parfum, nggak boleh. Siapa yang pakai parfum kata Nabi SAW seakan-akan dia berzina. Naudzubillah min zalik. Nah itu. Pakai parfum di rumah silakan, mau pakai 1 galon, 1 truk silakan. Nah, pakai parfumnya silakan, tapi di rumah, di dekat orang yang halal memegang kita. Nah, anak kita, ponakan kita, mahram kita. Silakan boleh. Kita hidup di dunia seakan-akan di penjara. Ibu-ibu nggak boleh lepas jilbab. Nah, hijabnya nggak boleh dilepas kalau keluar rumah. Itu aturan dari Allah. Datang Ramadan, kita wajib puasa kalau tidak ada uzur syar'i. Ada pengajian, hadir di situ untuk mengangkat kebodohan kita. Itulah dunia. Walaupun kita orang yang paling kaya, hidup seakan di penjara. Kita paling kaya. Datang nisab haul, kita wajib bayar zakat. Diatur sama Allah SWT. Tapi kalau orang-orang kafir, dunia ini adalah surga mereka. Mau kumpul kebo silakan. Ini hamil, ini hamil, ini hamil, silakan bagi mereka tanpa nikah. Tidak dengan agama Islam. Agama Islam menjaga perempuan. Kenapa perempuan itu harus pakai hijab syar'i? Karena mereka, dengan itulah Allah lindungi para perempuan. Betapa banyak orang yang tidak pakai hijab syar'i, bahkan ketat-ketatnya, akhirnya apa? Nauzubillah, diperkosa, diganggu segala macamnya. Nah, naudzubillah min dzalik. Maka oleh karenanya kita di penjara dan ada aturannya. Dan aturan itu tidak boleh kita tentang. Aturan yang paling tinggi adalah ibadah hanya untuk Allah saja. Ibadah untuk Allah semata. Kemudian juga mengikuti Nabi SAW. Itulah konsekuensinya kita hidup di dunia ini. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan di siang yang berbahagia ini. Insyaallah ta'ala kalau ada pertemuan lagi kita akan bahas tema-tema yang lainnya. Nah, ini yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf karena tidak bisa sampai azan asar, karena nanti ba'da asar ada kegiatan juga di pondok. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita tutup.